Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Lakal hamdu bil Islam, lakal hamdu bil iman, wa lakal hamdu bil Quran. Puji beserta syukur kita persembahkan kepada Allah atas segala karunia-Nya. Allah memudahkan kita hadir di masjid ini. Walau tadi konon hujan deras ya, saya dari Padang tidak hujan, tapi dari Talang tadi ada banyak genangan air. Dan disebutkan al-ajru ala qadaril masyaqqah. Di upah itu tergantung kesulitan. Kalau ibu-ibu hadir di sini dalam kondisi hari hujan, maka insya Allah pahalanya lebih besar dibandingkan dengan hari biasa saja, karena al-ajru ala qadaril masyaqqah. Imbalan itu dari Allah tergantung tingkat kesulitannya. Salawat dan salam kita doakan semoga tercurah pada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teladan kita dalam segala kebaikan. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengikuti petunjuk Rasul-Nya dan kelak dikumpulkan bersama beliau di dalam sorga. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah selesaikan sampai ayat ke-80. Nanti kita sedikit review, tapi kita lanjutkan membacanya dari ayat 81. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal qalu mithla ma qala al-awwalun. Qalu a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'uthun. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. Bahkan mereka mengucapkan
perkataan yang serupa dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang terdahulu. Mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Sungguh yang demikian ini sudah dijanjikan kepada kami dan kepada nenek moyang kami dahulu. Ini hanyalah dongeng-dongeng terdahulu. Katakanlah Muhammad, milik siapakah bumi dan semua yang ada di dalamnya? Jika kamu mengetahui, mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat? Katakanlah, siapakah Tuhan yang memiliki langit yang 7 dan yang memiliki arasy yang agung? Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka mengapa kamu tidak bertakwa? Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan segala sesuatu? Dia melindungi dan tidak ada yang dapat melindungi dari azabnya, jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka bagaimana kamu sampai tertipu? Padahal kami telah membawa kebenaran kepada mereka, tapi mereka benar-benar pendusta. Allah tidak mempunyai anak dan tidak ada Tuhan yang lain bersamanya. Sekiranya Tuhan banyak, maka masing-masing Tuhan itu akan membawa apa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Ibu yang mulia, ini kajian tentang bagaimana orang-orang kafir yang hatinya sudah membatu. Summa qasat qulubuhum, kata Allah, kemudian hati mereka menjadi kesat. Lebih kesat dibanding batu, lebih kesat dibandingkan dengan besi. Batu masih mungkin dilubangi, ya. Melihat kalau yang biasa ke gunung itu melihat ada cukup banyak air mengalir dari celah-celah batu. Jadi batu pun bisa pecah, bisa berlubang, bisa terpengaruh oleh air. Tapi orang ini tidak. Sehingga Allah katakan, andai kami berikan kesenangan atau kesembuhan atau kelapangan kepada mereka, mereka tidak akan berterima kasih juga. Dan andai sebaliknya diberikan kepada mereka kesulitan, bahkan siksaan, mereka tidak tunduk juga. Jadi apapun suasana, maka mereka tidak terpengaruh oleh suasana itu. Mau dapat nikmat, mau senang, mau lapang, enggak ada masalah. Ya, enggak berpengaruh kepada hati dan jiwanya. Atau sebaliknya diberikan hukuman, kesulitan, hati mereka juga tidak tunduk. Nah, ini sambungannya, ya. Allah di dalam Al-Quran mengajak manusia itu untuk berfikir. Kalau tidak cukup sekedar doktrin, ini ayat nih. Kalau orang beriman, kalau sudah mendengar ayat Allah itu sudah angkat tangan, menyerah, ya. Wa idza tutliyat alaihim ayatuna, kalau sudah dibacakan, ya, pada mereka ayat-ayat kami, orang beriman langsung beriman. Orang beriman, ya. Tapi orang kafir butuh banyak tahapan, maka sampai ke ujung tahapan itu pun mereka juga tidak beriman. Itu bedanya. Ya, yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul. Terus, ya, Allah menyebutkan tentang orang-orang beriman, bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, itu hati mereka menjadi bergetar. Mereka tahu ini ayat Allah, ini Quran, ini wahyu. Tapi orang kafir tidak. Maka setelah diberikan penjelasan, ya, bahwa bumi ini dulu tidak ada lalu menjadi ada, ya, lalu orang ini dulu tidak ada lalu menjadi ada,
Alam yang begini luas, begitu besar, begitu hebat itu tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri. Tapi mereka juga tidak beriman kepada Allah. Maka Allah mengatakan orang-orang seperti itu, orang-orang kafir itu, bahkan mereka hanya bisa mengucapkan apa yang telah diucapkan oleh nenek moyangnya. Apa yang dikatakan nenek moyangnya? Aidza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'utsun? Apakah ketika kami sudah menjadi tanah, ya, dan sudah menjadi tulang belulang, benar-benar kami ini akan dibangkitkan? Pengingkaran, ya, terhadap adanya hari berbangkit. Ini yang banyak menjadi penyebab kenapa manusia tersesat. Di antara faktor utamanya adalah mengikuti orang-orang terdahulu tanpa ada landasan, tanpa ada ayat, tanpa ada hadis dari Nabi. Kenapa begini? Ya, inilah yang dulu pernah dilakukan oleh nenek kami, oleh kakek kami. Ini sudah turun-temurun. Nah, ini kaji baru. Nah, sementara kami sudah menemukan ini dari nenek moyang kami sejak masa kecil. Dari dahulu kami sudah mengkajinya, sudah menemukannya. Bal qalu mithla ma qala al-awwalun a idza mitna. Jadi kita yang sudah rajin ngaji itu enggak boleh lagi beramal berdasarkan, ya, ini bapak saya begini, ibu saya begini, nenek saya begini, kakek saya begini. Ada rumusnya. Kalau kita belum tahu, maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita belum tahu, lebih baik nanya. Karena kalau urusan dunia keseharian kita, ya, itu rumusnya boleh saja. Boleh. Mau pakai baju apa, memakan apa selama tidak yang haram, gitu kan. Banyak sekali yang halal, sehingga yang dilarang oleh Allah tidak banyak. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Tidak banyak yang dilarang oleh Allah. Sisanya makanan itu berarti halal. Sisanya minuman itu berarti halal. Pakaian mau warna apa, modelnya seperti apa, asal menutup aurat, boleh. Itu terkait urusan muamalah, ya, urusan hidup kita, urusan, ya, kita bergaul dalam urusan dunia. Tapi urusannya ibadah, ingat ya, urusannya ibadah, hukum asalnya ibadah itu tidak boleh, haram, ya. Jadi kalau urusan dunia itu hukum asalnya boleh, kecuali ada ayat atau hadis yang melarang. Kalau ada hadis dan ayat yang melarang, maka dia nggak boleh. Hukum asalnya boleh. Ini kan ada yang pakai baju macam-macam, ya, warnanya macam-macam, itu nggak dilarang, nggak ada larangannya, maka itu boleh. Mau makanan juga begitu, mau makan tempe, makan tahu, mau makan ayam, makan ikan, boleh juga, ya, karena tidak ada larangannya. Ibu mau ke pasar, mau ke masjid, ya, selama tempatnya bukan tempat terlarang, boleh. Tapi urusan agama, urusan ibadah, hukum asalnya itu dilarang. Apa maksudnya? Tidak boleh sholat kecuali ada perintah sholat, itu ibadah. Tidak boleh berhaji kecuali ada perintah haji. Tidak boleh berzakat kalau tidak ada perintahnya, karena ibadah itu hukum asalnya dilarang. Adapun pergaulan kita, muamalah kita, hidup di muka bumi ini, hukumnya boleh. Illa ma dalla alaihi dalil, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya. Nah, ini menjadi sumber kesesatan sebagian besar orang-orang dahulu itu. Qalu mithla ma qala al-awwalun, mereka mengatakan apa yang dahulu pernah mereka terima dari nenek moyangnya. Apa itu aidza mitna wa kunna turaban wa idhama? Apa mungkin, benarkah setelah kita menjadi tanah dan setelah tulang belulang ini terpisah, kita akan dibangkitkan?
Kalau dari hukum akal sebenarnya itu sulit ya. Ya, kalau hanya akal sepintas. Tapi gunakan sedikit akal. Manakah yang lebih sulit? Ya. Mencipta pertama dibandingkan ya mendaur ulang. Ya kan? Mana yang lebih sulit? Mencipta pertama itu belum ada barangnya. Bikin botol ini itu ketika belum ada, yaitu ya ada sedikit kesulitan dibandingkan dengan mendaur ulang. Ini dicari dulu barangnya, dicari dulu ya materialnya, dicari, diproduk dulu materialnya, baru kemudian dia diproses sehingga jadilah botol ini. Tapi ketika sudah ada lalu dia rusak ya, lalu katakanlah dia sudah pecah, dia sudah macam-macam ya, lalu orang ingin mendaur ulang, itu lebih mudah karena sudah ada barang. Begitupun kita ya, qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah di surat Yasin nih. Siapa? Gimana caranya? Siapa yang akan menciptakannya? Yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Yang akan menghidupkannya itu yang dulu menciptakannya pertama kali. Nah, kalau menciptakannya itu bagi Allah nggak ada yang sulit ya, tapi akal kita aja menganalisa bahwa menciptakan produk pertama kali itu lebih sulit dibandingkan dengan mendaur ulang. Bagi Allah nggak ada sulit, karena cukup dengan kun fayakun, jadi. Tak perlu gimana caranya, butuh berapa lama, enggak, kun fayakun, jadi. Mereka mengatakan apa mungkin ya. Maka dalam Quran saya pernah ingatkan bahwa di surah Al-Baqarah itu saja itu ada 5 gambaran. Kalau ibu-ibu rajin mengulang-ulang terjemahnya Al-Baqarah, itu akan menemukan 5 visualisasi dari Allah. Bagaimana sih caranya Allah menghidupkan orang mati? Ada kisah tentang Nabi Musa. Ya, apa kata kaumnya? Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kata pembangkang-pembangkang umat Nabi Musa, kami tidak akan beriman kepadamu kecuali kalau kami bisa melihat Allah dengan mata kami sendiri. Gitu. Mana Allah itu gitu ya. Kalau kami belum bisa melihat Allah, kami tidak akan beriman kepadanya. Fa akhadathum as-sa'iqatu wa hum yanzurun, lalu mereka disambar petir. Karena mereka tadi minta, gimana buktinya? Kalau kami tidak melihat Allah dengan mata kami sendiri, kami nggak percaya kepada Allah dan nggak percaya kepada kenabianmu. Fa'akhadathum as-sa'iqatu, maka mereka disambar petir. Sebagiannya melihat, bagian melihat, ya gimana caranya? Ini disambar petir, disambar petir, disambar petir, mati. Sebagian melihat, kata Allah, "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum." Kemudian setelah kalian mati itu kami hidupkan kembali, la'allakum tashkurun, agar kalian pandai bersyukur. Dari mati hidup lagi kan, mestinya itu disyukuri gitu ya. Tadi udah mati, lalu Allah hidupkan lagi, syukuri dengan penuh ketaatan kepada Allah. Itu yang pertama. Kisah kedua itu tentang bagaimana di zaman Nabi Musa juga ya, Bani Israel, ketika ada seseorang yang terbunuh tapi tidak ada yang mengaku. Siapa yang membunuh ini? Saling tuduh. Ini mengatakan ini mengatakan ini. Apa kata Allah? Ya, ini cerita tentang sapi. Ambillah ekor sapi itu, lalu cambukkan, pukulkan kepada jasad orang yang sudah meninggal ini. Pukulkan. Habis itu dia ngomong, yang membunuh saya itu si Anu. Gitu kan. Dia udah mati. Problemnya adalah siapa yang membunuh. Tidak ada yang mengaku, tolak-tolakan, tuduh-tuduhan. Nah, ambil, kata Allah, ini sapi, ambil ekornya, lalu pukulkan kepada bagian orang yang tadi meninggal, maka hidup lagi dia. Nah, ketahui si Anu yang membunuh.
Kisah ketiga ni masih di surah Al-Baqarah. Itu tentang orang yang takut mati. Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Tidakkah kamu perhatikan, kata Allah, orang-orang yang keluar dari kampung halamannya. Itu bukan 1, 2, 3. Kata Allah, wala hum uluf, mereka ribuan. Hadarul maut, mereka takut mati. Jadi mungkin ada wabah barangkali di kampung itu, jadi biar tidak sampai mati maka mereka keluar. Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim hum ulufun hadarul maut. Lalu kata Allah, faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Jadi justru setelah keluar dari kampungnya, tadi takut mati di kampung, lalu pergi ke kampung lain, kata Allah, justru di kampung yang lain itu, kata Allah, matilah kalian semua. Thumma ahyahum, lalu Allah menghidupkannya. Hidup. Ya. Atau cerita keempat, kata Allah, itu tentang Nabiullah Ibrahim. Kisah keempat itu masih di Al-Baqarah, tentang Nabi Ibrahim. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada Allah, perlihatkanlah kepadaku wahai Tuhan bagaimana proses engkau menghidupkan orang mati. Di Al-Baqarah juga itu. Apa kata Allah? Awalam tu'min? Apa kamu tidak yakin, tidak beriman kepadaku? Aku ini mampu menghidupkan orang mati. Kata beliau, qala bala, aku yakin, walakin liyatma'inna qalbi, untuk menambah keyakinanku, aku pengen lihat seperti apa prosesnya. Ya, agar aku bisa lebih tenang, aku pengen lihat. Apa kata Allah? Qala fakhudh arba'atan minat tayr. Ambillah 4 ekor burung. Tadi 4 ekor burung. Sembelihlah, potong-potonglah. Fasuruhunna ilaika thumma ja'al ala kulli minhunna juz'a. Kulli minhunna juz'a. Dicampurlah dagingnya itu. Kan kalau kita ya potong ayam agak beberapa ekor, kalau orang baralik ya kan tak tahu lagi ini ayam yang mana. Ini yang beli di mana? Ini ayam kampung atau ayam, ya nggak tahu lagi. Pokoknya sudah ini kepala, ini kaki, ini tangan, gitu ya. Kata Allah, ambil 4 ekor burung, lalu sembelih, lalu campurkan dagingnya, lalu taruh di tempat terpisah. Taruh di tempat terpisah. Thummad'uhun, kemudian panggil, wahai burung, barangkali begitu ya, kesinilah. Thummad'uhunna ya'tinaka sa'ya, burung itu terbang kepadamu. Wa'lam annallaha azizun hakim. Oh bisa, kayak gini caranya. Hatinya menjadi tenang. Atau cerita kelima, orang yang melakukan perjalanan lalu bertemu dengan kota mati. Pergi ke daerah tertentu ya, daerahnya sudah sepi, ya rumah-rumahnya sudah pada rubuh, ya tinggal bekas-bekasnya, ya batu-batuannya, nggak ada penghuni di situ. Apa kata orang-orang ini? Ya, anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Bagaimana mungkin Allah akan menghidupkan negeri yang sudah mati ini? Gimana caranya? Fa'amatahullah, orang ini Allah matikan selama 100 tahun. Orang yang tadi lewat di kampung yang tidak berpenghuni itu, ya, nanya gimana caranya, bagaimana mungkin ya negeri ini dihidupkan kembali, nanti dibangun lagi, ada lagi orang tinggal di sini. Fa'amatahullahu mi'ata'am, maka orang ini Allah matikan selama 100 tahun. Setelah itu Allah hidupkan. Apa kata Allah? Kam labista, berapa lama kamu tadi tidur? Berapa lama? Tadi mati kamu tuh berapa lama kan? Katakanlah seperti orang tidur. Kam labista. Tadi labistu yauman au ba'da yaum.
sehari atau sebagiannya, jadi enggak sampai sehari tidur tadi ya. Padahal kata Quran berapa? 100 tahun. Kata dia, ya sehari lebih kurang. Kata Allah begini, kam labis? Qala labistu yawman aw ba'da yawm. Kata Allah, qala bal labista mi'ata am. Bahkan kamu, kata Allah, sudah menghabiskan 100 tahun. Apa buktinya? Saya masih seperti ini juga, gitu ya. Masih saya yang tadi juga, padahal sudah 100 tahun. Fanzur ila ta'amika. Coba perhatikan makananmu. Wa syarabika lam yatasanna. Kamu tidak berubah, hidup seperti yang tadi. Makanan dan minuman juga tidak rusak. 100 tahun tidak rusak makanannya. Wanzur ila himarika. Tapi lihat keledaimu, kendaraannya. Walinaj'alaka ayatan linnas. Dan kami akan jadikan kamu sebagai tanda bagi manusia yang akan datang. Wanzur ilal idham. Nah, coba kamu lihat tulang-tulangnya. Mana keledai kamu yang tadi? Keledainya enggak ada lagi. Dia ada, makanan minumannya ada. Keledainya enggak ada. Wanzur ila himari. Mana? Agar itu menjadi tanda. Walinaj'alaka ayatan linnas. Dan akan kami jadikan kamu sebagai pertanda, tanda kebesaran Allah bagi manusia. Wanzur ilal idhami. Dan perhatikanlah tulang belulang. Tulang pasti sudah terpisah kan 100 tahun. Enggak nempel lagi. Wanzur ilal idhami kaifa nunsizuha thumma naksuha lahma. Lalu tulang belulang itu kami dekatkan kembali. Jadi kan terpisah dia 100 tahun ya. Sudah sana jaraknya, sudah sana jelas sudah habis lagi, enggak gabung lagi. Sekarang kami gabungkan. Thumma naksuha lahma. Kemudian kami tutup tulang belulang itu dengan daging. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ketika dia saksikan itu semua, kata dia, oh, Allah itu benar-benar maha kuasa. Nah, ini ibu-ibu yang mulia, kajian tentang beriman kepada hari akhir itu bagian dari kajian penting Nabi, atau wahyu yang paling penting bagi Nabi yang Allah berikan kepada beliau di awal-awal dakwah ini disampaikan. Ya, di awal-awal dakwah ini disampaikan itu banyak sekali ayat, bahkan di antara khususiyah gitu ya, keistimewaan surat-surat Makkiyah. Apa itu surat-surat Makkiyah? Surat yang diturunkan di Mekah dan sekitarnya, atau surat-surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Jadi Quran itu proses turunnya kan tidak sekaligus. Beda dengan Taurat dan Injil. Makanya ibu lihat ya, di awal Ali Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Kami turunkan kepadamu Alkitab dengan sebenarnya. Apa maksud kitab di situ? Al-Quran. Allah pakai kata nazzala. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Dan Allah juga menurunkan Taurat dan Injil. Coba lihat redaksinya. Satu dengan menggunakan kata nazzala. Nazzala 'alaikal kitab. Kami telah turunkan kepadamu kitab Al-Quran. Tapi ketika bicara tentang Taurat dan Injil, Allah tidak memakai kata nazala, tapi Allah pakai kata anzala. Kata ahli tafsir, ini bukannya tidak ada faedahnya. Kenapa harus berbeda? Ini nazala, ini anzala. Ya, penulis kitab Jalalain mengatakan nazala itu maknanya diturunkan oleh Allah secara berangsur-angsur. Nazala, Allah turunkan Quran itu secara berangsur-angsur. Adapun anzala at-Taurah wal Injil, maknanya Allah menurunkan Taurat dan Injil itu sekaligus.
Maka dalam periode 13 tahun Nabi di Mekah itu, ya, kalau kita kaji tentang khususiatnya atau khasaisnya, karakter-karakter surat itu seperti apa, maka penekanannya lebih banyak kepada pemberantasan terhadap syirik atau penegasan terhadap tauhidullah, mengesahkan Allah, meyakinkan manusia bahwa hari berbangkit itu pasti ada. Lalu kisah-kisah tentang umat-umat masa lalu. Jadi kisah-kisah umat masa lalu itu sebagian besarnya adalah surat-surat atau ayat-ayat yang sifatnya makkiyah, diturunkan ketika Nabi masih di Mekah atau sebelum hijrah. Agar apa? Agar manusia mengambil pelajaran. Ni kaum Ad begini, ni kaum Nabi Hud begini, ni kaum Nabi Saleh begini, ni kaum Nabi Nuh begini. Ini loh akibat durhaka kepada Nabi. Ini loh akibat taat kepada Nabi. Maka mestinya, ya, orang-orang yang didakwahi Nabi di Mekah itu atau di Madinah, mereka sadar. Karena sunnatullahi allati qad khalat, sunnah Allah itu tidak berubah. Yang beriman itu pasti selamat, itu sunnatullah. Ketetapan Allah itu enggak berubah. Ya, enggak berubah. Yang durhaka kepada Nabi itu pasti binasa. Makanya di awal-awal dakwah di masa Makkiyah itu turun surat-surat Makkiyah. Banyak surat Makkiyah itu, lebih banyak dibandingkan dengan Madaniyah. Surat Makkiyah itu 86 surat. Dari 114 surat ini itu Makkiyah, diturunkan ketika Nabi masih belum berhijrah. Maka di antara poinnya, keistimewaannya surat itu adalah, ya, mengingatkan bahwa hari berbangkit itu pasti. Pasti. Hari kiamat itu mutlak. Pertanggungjawaban itu keharusan. Maka mari, ya, sudah lama kita ngaji, jadi kalau kita nggak tahu, jangan sekadar ikut-ikutan, karena itu bahaya. Ya, lagi ikut tren ini. Nah, kalau urusannya urusan dunia, ya mungkin tidak terlalu berat lah risikonya. Tapi kalau urusan ibadah, lalu ikut tren, ikut tren, gimana? Ibadah ini kan sudah dari Nabi, kok baru ikut tren sekarang? Nah, ya, kalau mainan bolehlah ikut trennya. Ya, mode pakaian, ya, ada trennya. Ya, selama masih, ya, syar'i, ya, itu silakan. Tapi ibadah jangan ikut-ikut tren. Ya, tapi tanya Nabi kalau nggak tahu. Oh, orang begini, ya, gimana? Saya nggak paham. Tanya. Ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang lebih tahu kalau kamu tidak tahu. Ini urusannya urusan ibadah. Kenapa? Karena al-aslu fil ibadati al-hurmah. Hukum asal dalam ibadah itu stop, dilarang. Kecuali ada perintahnya. Kenapa sholat? Karena ada perintah sholat. Kalau nggak ada perintah sholat, jangan sholat. Ya, kenapa puasa? Ada ayatnya, ada hadisnya. Berzakat juga begitu, berhaji juga begitu, ya, bersedekah juga begitu. Kalau tidak ada, jangan, karena, ya, ikut-ikutan itu menjadi faktor, ya, utama di antaranya orang tersesat. Bal qalu mithla ma qala al-awwalun. Bahkan mereka mengatakan seperti yang dulu dikatakan oleh orang-orang terdahulu. Apa itu? Aidza mitna wa kunna turaba, apakah apabila kami sudah mati dan kami sudah jadi tanah, wa idzama a inna lamab'utsun, kami kelak akan dibangkitkan. Laqad wa'idna nahnu wa aba'una hadza min qabl, sesungguhnya kami dan bahkan juga nenek moyang kami sudah lama mendengar cerita ini. Nenek moyang kami juga sudah mendengar cerita ini. In hadza illa asatirul awwalin, kata Allah,
tentang mereka ya, in hada, yang kamu sampaikan ini wahai Muhammad, ini tidak lain hanyalah dongeng. Ya, kalau hanya sekedar itu lah lama baru tahu gitu kan ya. Dah sering kami dengar ini, bahkan nenek moyang kami sudah lama mendengar ini. Ini hanyalah asatirul awwalin, ini hanyalah dongeng. Ibu-ibu yang mulia, ada pengalaman hidup kita bersama. Ini nggak ada yang bisa bantah. Kalau ada yang bisa bantah nanti hebat sekali itu. Ini di surat ini, tapi saya lihat tadi di awal. Dari surat ini juga, lihat ayat ke-12. Ini proses perjalanan hidup kita dari 0 kilometer sampai nanti ya ujungnya entah di mana. Ayat ke-12. Mulai dari ayat 12. Ini pengalaman hidup. Kita akan menjalani semuanya tahapan ini. Sebagian ya sudah sampai di tahapan mana. Apa kata Allah? Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Saripati tanaman. Tanaman tumbuhnya di tanah. Ada yang protes enggak? Saya enggak dari situ, Ustaz. Saya dari emas. Saya dari api. Ya, saya dari roti, Ustaz. Enggak, ini perjalanan hidup, pengalaman semua orang. Ada yang tersisa enggak berapa lagi. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Ya, kemudian kami jadikan saripati itu sebagai nutfah. Nutfah ya, sperma. Fi qararin makin, ya, bertemulah sperma dengan sel telur lalu disimpan di dalam rahim. Itu rumus ya, itu perjalanan hidup. Ya. Inti dari mana datangnya, dari gunung, dari bukit, dari laut, ikan yang dimakan atau apa gitu ya. Nah, sehingga jadi sperma lalu disimpan di dalam tempat yang kokoh, rahim. Thumma khalaqna nutfata 'alaqah. Ya, berapa lama kalau di hadis ya? Berapa lama nutfah itu tersimpan di dalam rahim? Berapa lama? Itu 40 hari. Dalam hadis sebutkan 40 hari. Jadi sperma ketemu dengan sel telur, bertemu, disimpan di dalam rahim. Berapa lama dia menetap di situ? 40 hari. Namanya masih nutfah. Lalu dia mengental sehingga menjadi darah. Kalau dia di luar, dia kotor saja kan ya. Tapi kalau dia di dalam, maka dia berproses sehingga menjadi alaqah, menggantung. Tadi disimpan aja, sekarang dia sudah menggantung di dinding rahim. Berapa lama? 40 hari pula. Habis itu dia menjadi daging, jadi darah yang ya, jadi darah tadi mengental lalu menggantung. Nah sekarang dia menjadi darah. Habis darah jadi daging ya. Lalu ya Allah lengkapi dengan tulang belulang. Tulang belulang. Nah, ketika sudah 3 kali 40 hari, umurnya berarti sudah 120 hari. Ketika sudah 120 hari,
fa nafakhna fihi, maka kami tiupkan roh. Itu proses kita nggak tahu, tapi Allah kasih tahu kita begitu kan. Lahir aja kita nggak ingat kan, hari kalau nggak dicatat tanggal berapa kita nggak ingat ya. Kalau nggak dikasih tahu rumah sakit mana lahirnya, siapa bidannya, itu kita nggak ingat. Ini dikasih tahu oleh Allah, begini loh kamu itu jadinya, pengalaman hidup manusia itu. Fa khalaqnal mudghata idhama, lalu setelah itu kami jadikan daging-daging itu tulang, darah itu jadi tulang. Kami ciptakan tulang-tulangnya. Fa khalaqnal mudghata idhama, kami jadikan setelah tadi darah itu ya, maka dilengkapi dengan tulang belulang. Fa kasawnal idhama lahma, lalu kami bungkus tulang belulang itu. Tadi kan belum berbentuk ya, dia cairan, lalu mengental hingga menggantung, lalu menjadi darah dia, lalu Allah lengkapi dengan tulang belulang. Setelah jadi tulang belulang, fakasawnal idhama lahma, maka kami bungkuslah tulang belulang itu dengan daging. Thumma ansha'nahu khalqan akhar, lalu kami jadikanlah dia makhluk lain yang sempurna. Tadi cobalah betapa kalau manusia mau merenung tentang dirinya gitu ya. Dari Allah menyebutnya mimma'in mahin, dari air yang hina ya. Lalu dari situ akan ada orang yang ya takabur gitu, ada orang yang sombong. Kalau dia pelajari perjalanan hidupnya, rasanya ya bisa sadar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, lalu hiduplah dia, lahir ya. Dikatakan oleh Allah di surat yang lain, di surat Ar-Rum ya, dialah Allah yang menciptakan kamu dha'fa, dalam keadaan lemah. Jadi lahir pertama kali itu kondisinya lemah, tidak bisa jalan, tidak bisa bepergian ya, lemah. Huwallazi khalaqakum min dha'f, dialah Allah yang telah menciptakan kamu ya dalam kondisi lemah. Tsumma ja'ala, lemah itu ya lahir bayi, lalu terus tumbuh sehingga dia mungkin bisa nanti sampai bisa merangkak gitu ya, sampai berjalan ya, lalu balita, lalu nanti dia SD. Walladzi khalaqakum min dha'f, dialah Allah yang menciptakan kamu dalam kondisi lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, setelah itu Allah berikan kekuatan. Oh, SMP dah kuat dia, SMA dah kuat dia, kuliah kuat sekali dia. Sampai pada batas tertentu, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Setelah dia kuat, kata Allah, kami jadikan setelah mereka kuat itu, mereka lemah dan beruban. Jadi kalau beruban itu perjalanan hidup normal itu. Ya. Normal itu. Ya. Tadi dari ya entah saripati yang mana gitu yang jadi gitu ya. Lalu ya prosesnya sampai lahir, lalu kecil, lalu lemah, lalu menjadi kuat, lalu ya lemah dan beruban. Kalau lemah pertama ya rambutnya ya halus sekali rambutnya. Ini lemah yang kedua ya dha'fan wa syaibah, lemah dan beruban. Itu kalau sampai begitu. Tapi sebagian lagi kata Allah, tidak sampai begitu perjalanan hidupnya, tidak sampai beruban. Ada yang sampai ya tingkat ya baligh, ada yang tidak. Lahir pergi sama ibunya, ada juga begitu kan.
Lahir, ibunya selamat, anaknya enggak selamat. Ibunya selamat, anaknya ya setahun kemudian, 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, ibunya masih panjang usianya. Itu perjalanan hidup. Ada yang sampai Allah sampaikan sampai usia balik. Ada yang sampai usia dewasa. Sampai seperti Allah sampaikan usia tua dan beruban. Jadi kalau sudah beruban itu sudah banyak sekali nikmat yang kita terima. Ini sudah banyak ubannya, sudah banyak sekali nikmat yang kita terima. Ya. Yang lain lahir sekian hari umurnya, sekian bulan umurnya, sekian tahun umurnya. Sedikit umurnya tentu sedikit nikmat yang dia punya kan. Kalau sedikit usianya tentu sedikit nikmat yang dia punya. Semakin panjang usia kita tentu semakin banyak nikmat yang kita pakai, yang kita terima dari Allah. Apalagi kalau sampai ya tua dan beruban. Apa kata Allah? Thumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Ayat ke-15 ya. Kemudian kamu pasti setelah itu akan mati. Jadi di sini indah sekali bahasanya, tapi dia tidak merinci ya setelah dia jadi manusia sempurna, ya akan masuk fase berikutnya. Fase apa? Fase kematian. Apakah setelah setahun, setelah 10 tahun, setelah 20 tahun, setelah 50 tahun, setelah 70 tahun. Tapi innakum ba'da dzalika lamayitun. Sesungguhnya kamu setelah itu pasti akan mati. Sampai sini tuh orang nggak ada yang ragu. Nggak ada orang yang ragu. Ada nggak ragu? Ya, tanyalah siapa yang paling jahat, ya, siapa yang paling kejam, yang paling kafir. Tanya, kamu akan mati nggak? Kata dia, pasti mati. Pasti mati. Ya, dari 0 km sampai ujung tuh pasti berakhir. Nggak ada orang ragu tentang masalah ini. Kalau ragu gampang. Kamu punya kakek, punya ayah, ayah masih ada, kakek, kan? Mana kakekmu? Tuh masih ada. Kakekmu punya ayah nggak? Ada. Ayahnya. Oh udah pergi. Gitu kan? Nggak ada lagi. Kakekmu pergi, nenekmu pergi, masa kakek berikutnya nggak pergi, bapakmu nggak pergi, kamu nggak pergi? Pasti akan pergi. Innakum ba'da dzalika lamayitun. Kalian pasti akan mati. Yang jadi masalah itu adalah thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat kamu akan dibangkitkan. Ini yang jadi masalah itu. Makanya orang kafir tadi itu belum selesai. Dia gimana kami jadi tulang belulang, kan sampai mati aja dia pikirkan kan kami akan mati. Ini ada penjelasan berikutnya. Innakum ba'da dzalika lamayitun thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Berapapun jarak dia dengan kiamat itu pasti akan dibangkitkan. Oh, besok kiamat, hari ini dia mati atau mati dia bersama hari kiamat itu. Waliyadzubillah itu. Itu seburuk-buruk zaman. Ya, kiamat tidak terjadi kecuali tidak ada lagi orang di muka bumi ini menyebut Allah. Masjid ini enggak tempat solat. Ya, mungkin tempat disko. Ya, mungkin tempat joget gitu, masjid-masjid. Nanti sebelum hari kiamat. Karena tidaklah berdiri kiamat kecuali di muka bumi ini orang tidak lagi menyebut Allah. Ada lagi. Jadi kerusakannya luar biasa. Ya. Kekufuran luar biasa. Coba seluas ini dunia, tidak ada satu pun orang di muka bumi ini menyebut Allah. Kehidupan sungguh sangat kaya, harta melimpah ruah, tapi tidak beriman. Nah, ini jadi masalah. Thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun.
Apakah dia mati karena kiamat, atau mati 10 tahun sebelum kiamat, atau dia mati 1.000.000 tahun sebelum kiamat, atau dia mati sejak manusia pertama mati, Adam alaihi salatu wassalam, ya, atau anaknya, generasi itu. Entah berapa juta tahun jaraknya dengan hari kiamat, kan? Entah berapa juta tahun. Innakum, ini perjalanan semua orang. Ini pengalaman semua orang, semua orang akan melaluinya. Bagaimana proses terjadinya dari apa, lalu seperti apa, lalu lahir, lalu kemudian mati. Terserah dia hidup mungkin 1 jam, lahir ya, atau 1 hari, atau mungkin 1 abad. Ujungnya apa? Innakum ba'da dzalika lamayitun, pasti mati. Ujungnya apa? Innakum yaumal qiyamati tub'atsun, pada hari kiamat pasti kamu akan dibangkitkan. Makanya kalau kita sudah beriman kepada hari akhir, itu semua perintah Allah itu jadi ringan. Kalau kita percaya akan ada hari esok, itu tidak ada yang berat dari perintah Allah. Karena itu masalah kesadarannya, masalah keyakinan. Coba ibu lihat ya, betapa niat itu menjadi seolah-olah seperti sebuah mukjizat. Niat itu seperti seolah sebuah mukjizat. Orang kalau terlambat sarapan pagi, tidak ada niat puasa, itu menderita itu. Dia biasanya sarapan jam 7. Jam 9 dia belum sarapan. Apa yang terasa? Apa yang terjadi? Emosinya nggak stabil. Ya, menderita betul tuh. Tapi coba, males deh makan, ganti puasa aja lah. Sama tadi, secara lahir sama. Sama-sama luar yang masuk. Ini terlambatnya cuma 1 jam, 2 jam. Ya, 1 jam, 2 jam. Harusnya jam 7 sudah sarapan. Jam 9 baru sarapan. 2 jam itu menderita. Tapi dia puasa, dia tanam niat dalam hatinya, nggak makan sampai maghrib baru dia berbuka. Ada masalah nggak? Ada masalah. Karena kita sudah merelakannya. Saya rela. Jadi niat itu sungguh melahirkan kekuatan yang luar biasa. Makanya orang kalau dia beriman kepada hari akhir, ya kenapa kamu sholat? Nanti saya akan menerima hasilnya. Dingin gitu lah ya. Apain dingin-dingin harus ke kamar mandi, cuci muka sampai ke kaki. Ya nanti saya akan dapatkan upahnya. Hari kiamat saya akan dapatkan upahnya. Kan makna bahwa kita beriman pada hari kiamat itu artinya kan semua yang kita kerjakan itu nanti akan ada upahnya. Baik yang baik kita lakukan ada upahnya juga. Yang buruk kita lakukan ada wal'iyadzubillah sanksinya juga. Jadi nggak ada beban. Tuh. Kalau kita sudah meyakini akan adanya hari berbangkit, maka berlelah-lelah kita dalam taat itu nggak lelah. Hari ini puasa gitu ya, juga ngaji gitu kan ya, juga pergi ke pengajian ya, juga mungkin menjenguk kawan yang sakit, nggak ada lelahnya. Kenapa? Kita tahu bahwa semua ini nanti kita akan menerimanya. Tapi kalau nggak beriman pada hari kiamat, nggak beriman dengan semua konsekuensi perbuatannya, ngapain sih capek-capek gitu kan? Ngapain? Ya buat aja lah apa yang suka gitu. Ini yang nyata sekarang. Kiamat itu nanti entah ada entah enggak begitu. Tapi kalau sudah menjadi sebuah keyakinan, maka menjalankan perintah Allah itu ringan, meninggalkan larangan Allah padahal hobi sekali kesukaannya begitu. Tapi kata Allah jangan, ya sudah berhenti. Ringan. Makanya Nabi katakannya, innaka lan tada'a syai'an lillah
Sesungguhnya kamu, kata Nabi kepada salah seorang sahabat, tidaklah kamu meninggalkan sesuatu karena Allah, tinggalkan sesuatu karena Allah, illa awadahu Allahu laka bihi khairan min, melainkan Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Masya Allah, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Nabi Yusuf kan meninggalkan sesuatu karena Allah. Ya, walaupun ceritanya banyak Israiliyat ya, Nabi Yusuf itu kan pada ujungnya kan menikah lagi dengan ya istri raja. Allah mudahkan kembali. Cerita Israiliyatnya begitu. Lebih cantik bahkan dibandingkan dengan yang pertama kali ketika dia mengajak bermaksiat. Dia tinggalkan karena Allah. Orang yang biasa, wal'iyadzubillah, ngapain? Ya, sudah lama minum khamar, bir, TKW dan lain-lainnya. Candu sudah. Sudah tinggalkan. Kalau ditinggalkan karena Allah, maka dia menjadi ringan. Tapi kalau ditinggalkan lihat orang ya, itu nanti balik lagi. Dia aja lah kalau orang merokok lalu dia pengen berhenti dari rokok. Kalau tidak karena Allah itu berat. Tapi kalau karena Allah, Allah ganti. Sehat badannya, kuat fisiknya, ringan. Maka Ibnu Qayyim katakan, kalau tidak karena Allah ditinggalkan, maka itu berat. Meninggalkan riba daripada capek-capek kerja, taruh aja lah duit, pinjamkan sama orang, nanti di akhir tahun, di akhir bulan dapat upahnya sekian, selisihnya sekian. Dia lupa bahwa ketika dia melakukan praktek riba, dia mengumumkan perang terhadap Allah, perang sama Allah. Lalu dia, saya berhenti dari riba. Saya Masya Allah punya pengalaman berapa orang masuk di Solo ini ya, yang berhenti dari riba, Masya Allah tenang hidupnya ya, terkumpul rezekinya. Tidak juga saat, tapi Masya Allah, ini hari ini udah aku bayar utang, ini bayar utang, habis nggak ketemu di tangannya. Saya tutup bagaimanapun caranya. Allah berikan kelapangan rezeki, ketenangan hati. Karena begitu rumusnya. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Allah ganti dengan yang lebih baik. Jadi ini perjalanan hidup semua orang, pengalaman semua orang. Ya, asalnya tidak ada yang dari emas, dari perak, dari belian, nggak ada. Pasti min sulalatin min tin, dari saripati tanah atau saripati makanan yang tumbuh di tanah, di bumi. Lalu menjadi nutfah, sperma simpan di dalam rahim. Ya, tempat yang kokoh. Lalu dia bergantung di dinding rahim, lalu dia berubah menjadi darah. Ya, lalu dikasih sama Allah tulang belulang. Ya, setelah 120 hari ditiupkan roh kepadanya. Ya. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun, pasti setelah itu ya dia akan menjadi mayat. Makanya kalau maaf ya, ada yang keguguran sudah 120 hari atau sudah 6 bulan, ya sudah manusia kan. Berlaku untuk dia hukum bagaimana menyelenggarakan jenazah orang yang sudah punya nyawa, manusia. Enggak dibungkus saja, campak aja, begitu kan. Ya, kan 5 bulan baru saat, iya sudah utuh. Innakum ba'da dzalika lamayitun. Kamu tadi sudah hidup. Setelah 120 hari itu dia sudah hidup. Manusia yang sudah sempurna bentuknya, ini tangannya, walaupun ukurannya pasti belum sempurna, tapi bentuknya sudah sempurna. Setelah itu innakum ba'da dzalika lamayitun, habis itu pasti mati. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun, pada hari kiamat pasti kamu akan
dibangkitkan. Ini yang menjadi problem. Kalau kita beriman pada hari akhir, semua perintah Allah itu ringan. Semua cobaan Allah itu juga ringan. Kenapa? Allah tidak memikulkan beban melebihi kemampuan. Jadi Allah tu baiknya itu Allah ya, tu luar biasa baiknya Allah tu. Ibu kita baik, iya. Allah nggak ada apa-apanya dengan kebaikan ibu kita, kebaikan bapak kita. Kan itulah orang yang paling dekat dengan kita ya. Sayangnya kita ke anak nggak seberapa dengan sayangnya Allah kepada kita. Ciptakannya kita, diciptakannya tempat tinggal kita, diciptakan semua kebutuhan kita. Kalau kamu patuh kepadaku ya, nanti aku beri hadiah. Kalau kita beli dengan uang hadiah itu nggak mampu kita beli. Beli pakai apa? Beli sorga pakai apa? Beli pakai apa? Nggak mampu. Jadi aja hamba dia beribadah kepadanya sesuai yang dia minta. Dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia tidak memikulkan beban kepada kita melebihi kemampuan kita. Jadi tanamkan kesadaran kalau Allah timpakan kepada kita atau kondisi kita ini dalam keadaan sulit, susah, berat, yakinkan diri kita, kita ini dicintai oleh Allah dan kita ini tidak diberi beban melainkan sebatas kemampuan kita. Nabi kalau sakit itu melebihi sakitnya kita. Sakit kepalanya Nabi, demamnya Nabi itu 2 kali lipat demamnya kita. Kita sakit kepala tu lihat iklannya obat sakit kepala ya, nyut. Nabi itu 2 kali lipat dari sakit kepala manusia paling berat di muka bumi ini. Dia tahu bahwa saya ini bisa melewatinya karena Allah tidak memikulkan beban kecuali sebatas kemampuan. Jadi ini kuncinya. Kenapa ini oleh Allah Subhanahu wa taala sejak dari awal ditekankan. Ya, surat-surat Makkiyah yang turun ketika Nabi masih di Mekah 13 tahun lebih kurang itu atau sebelum hijrah, ini tentang tauhidkan Allah. Tauhidkan dia, beribadahlah kepada dia karena dia yang ciptakan kita, memberi kita makan, memberi kita minum, tempat tinggal dan segalanya. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan dan kepadanya nanti kita akan kembali semua. Tanpa kecuali, ya, tanpa kecuali. Thumma innakum ba'da dzalika lamayitun, ya, thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian kalian pasti berhari kiamat itu akan dibangkitkan. Jadi terus tanamkan ke dalam hati kita akan keimanan kepada hari akhir. Ini yang disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini cicitnya Umar bin Khattab, ya, cicitnya Umar bin Khattab yang dia temukan ya ketika beliau mendengarkan ada ibu dan anaknya berdialog tentang susu. Ya, tengah malam ada lampu yang nyala, lalu Umar dekati rumah itu, kedengaran ada anak sama ibunya sedang berdialog. Kedengaran bunyi dialognya, ibunya itu mendorong agar anaknya mencampur susu dengan air. Anaknya tetap nggak mau. Ya, singkat cerita nanti dia menikah dengan salah seorang anaknya Umar. Jadi nanti lahir seorang perempuan. Nah, dari perempuan itu lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Apa kata beliau rahimahullah? Kalaulah manusia beriman kepada hari akhir, pasti lurus hidupnya. Karena tidak ada yang bisa membuat hidup manusia lebih lurus melebihi beriman kepada hari akhir. Kalau kita beriman kepada hari akhir, yang salah pasti salah, yang benar pasti benar, yang halal pasti halal, yang haram pasti haram. Kita nggak akan makan yang haram, nggak akan kerjakan yang batil, karena nanti ada konsekuensinya. Kul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Kalian ya sombong sekali ya, ucapkan apa yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Ya, ini dongeng, ini cerita masa lalu. Sekarang coba deh gunakan sedikit akal. Siapakah yang menciptakan bumi atau siapakah yang memiliki bumi dan orang yang ada di atasnya? Kalau kalian tahu, ini kayak TTS ya jawaban. Pertanyaan, siapa yang ciptakan bumi?
Kata mereka, Allah. Afala tadhakkarun? Lalu kenapa kalian enggak ingat yang menciptakan kalian itu? Kan kalian tinggal di muka bumi. Yang menciptakan binatang ternak itu, yang menciptakan tanaman itu Allah. Nah, kenapa kalian tidak ingat? Kok lupa menyembah Allah? Kok enggak mau taat kepada Allah? Nah, ini ya, orang-orang kafir beriman kepada Allah dengan rububiyahnya. Dia tahu ini alam ini Allah punya, tapi disuruh menyembah, dia enggak menyembah Allah. Atau dia sembah Allah dan sembah yang lain juga. Musyrik itu dia, dia yakin ini Allah yang ciptakan, ini Allah yang turunkan hujan, ini Allah yang menumbuhkan, ini Allah yang menghidupkan dan mematikan. Yakin, tapi afala tadhakkarun? Kok enggak tuntas gitu loh cara berpikirnya. Kan enggak tuntas cara berpikir. Logikanya itu enggak tuntas, enggak normal. Dia yakin, ya ini semua milik Allah, tapi kenapa sih enggak mau taat kepada Allah? Kalau dia yakin Allah yang menciptakan, mestinya yakin Allah juga akan menghidupkan setelah mati kan? Nah, tapi begitulah. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Katakan, siapa sih Tuhan langit dan Tuhan yang 7 dan Tuhan arsy yang agung itu? Siapa itu? Siapa? Man rabbus samawati as-sab'. Tadi bumi kan? Siapa yang menciptakan? Siapa yang punya? Siapa yang mengurusnya nih? Siapa yang mengatur bumi ini? Ya. Seperti yang tadi, dari sini lahir, ya. Lalu ini hidup, lalu ini mati. Siapa yang buat itu? Allah. Dan langit gimana? Man rabbus samawati sab'. Siapa yang menciptakan? Siapa yang mengatur langit yang 7 itu? Siapa yang ngaturnya? Ini bumi 7 lapis, langit 7 lapis. Siapa yang mengatur bumi ini? Siapa yang mengatur langit itu? Siapa Tuhannya? Rabbus samawati sab'a, langit yang 7 itu. Wa rabbul arsyil azim, dan Tuhan aras yang mengatur aras itu siapa? Aras itu singgasana, tempat di mana Allah bersemayam. Seperti apa? Enggak perlu kita pikirkan ukurannya. Besar karena Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Logikanya arasnya pasti lebih besar dibandingkan dengan Allahnya. Kalau enggak muat dia kan. Innallaha 'alal arsy istawa. Sesungguhnya Allah bersemayam di atas arasy, singgasana. Ya. Makanya Imam Malik ketika ditanya tentang arasy, gimana sih itu? Al-kaifu majhul. Kaif bentuknya itu enggak ada yang tahu. Ada yang tahu seperti apa bentuknya. Dia ada, tapi di mana bentuknya itu enggak ada yang tahu. Ya, seperti Allah katakan, biyadihi malakutu kulli syai'. Di tangan Allah kerajaan segala sesuatu. Di tangan Allah. Berarti Allah punya tangan. Jangan diingkari Allah itu punya tangan, tapi tidak perlu dipertajam seperti apa tangannya, berapa jarinya. Kalau nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya, cukup sampai di situ. Ya, dia turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Tiap malam Allah itu turun. Pakai parasut kah turun? Atau pakai lift? Nggak usah tanyakan, karena nggak ada penjelasannya. Nggak ada nuzul, dia turun. Ya, aras ada. Ya, wal kaifu majhul. Bagaimana caranya? Nggak ada yang tahu. Dan dulu Nabi dan para sahabat nggak pernah bertanya, atau sahabat nggak pernah bertanya kepada Nabi. Makanya disebut wasu'alu anhu bid'ah. Gitu. Mempertanyakannya itu hal baru, karena nggak pernah dulu ada orang di masa keemasan Islam itu, masa kenabian, masa sahabat, masa tabi'in, itu nggak pernah orang bertanya. Siapa itu yang ngatur? Siapa itu yang ngatur? Kata mereka, sayaquluna lillah, itu punya Allah. Langit itu diurus oleh Allah, aras diurus oleh Allah, bumi dan isinya diurus oleh Allah. Kul,
Afala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Atau kenapa enggak takut kepada azabnya Allah? Sudah tahu bahwa bumi ini Allah yang ngurus, langit itu Allah yang ngurus. Afala tattaqun, kenapa tidak bertakwa kepada Allah? Kenapa tidak patuh kepada Allah? Kita di rumah kan, pergi sekolah, ya kasih uang sama orang tua kita, kan disuruh sama ibu bapak kita pergi, kan kita pergi kan, gila bantu ibu, bantu ayah, umi, ya kita bantu. Dibuatnya rumah kan, tinggal kita di sana, dibelikannya tempat tidur, ada kamar untuk kita, mungkin ada sepeda, ada motor untuk kita. Afala tattaqun, masa kita bangkang sama dia? Kan kita nggak membangkang. Ini kata Allah, dia yakin ini alam ini, bumi ini Allah yang ngatur. Langit itu Allah yang ngatur juga. Bahkan aras itu dia yang ngatur. Afala tattaqun, kenapa kamu tidak takut kepada Allah? Kenapa membangkang kepada Allah? Kenapa nggak patuh, nggak bertakwa kepada Allah? Ada ungkapan yang bagus sekali. Jadi salafus saleh itu katakan begini, khifillaha ala qadri qudratihi alaik. Takutlah kamu kepada Allah, ya, sesuai dengan kemampuannya kepadamu. Ya, takutlah kepada dia. Kenapa? Dia bisa melakukan apapun kepadamu. Aduh, takut sama orang gila, takut kan? Orang gila belah dia kan takut. Kita bisa lari. Khifillaha ala qadri qudratihi alaik. Takutlah kepada Allah sesuai dengan kemampuannya terhadapmu. Apa yang dia mampu? Pertanyaannya, apa yang dia tidak mampu, gitu kan? Memangnya dia bisa ngapain? Justru apa yang dia nggak bisa. Karena nawasina biyadihi, ubun-ubun kita ini ada di tangannya, hati kita di tangannya, jantung kita di tangannya. Kita mau ngapain? Maka takutlah kamu kepada Allah, ya, seukuran kemampuannya kepadamu. Apa kemampuannya? Enggak terbatas. Dan malulah kamu kepada Allah ala qadri qarbihi minka, sebatas dekatnya dia denganmu. Seberapa dekat Allah dengan kita? Berapa kilo? Hah? Berapa puluh kilo Allah dekat dengan kita? Huwa aqrabu ilaika min hablil warid, dia lebih dekat dibandingkan dengan urat leher kita. Jadi pada Allah itu ada dua sifat. Takut kepada dia. Kenapa? Dia mampu lakukan apa saja. Ya, jangankan dia akan melempari kita dengan botol ini. Dia bisa melempari kita dengan gunung. Dia bisa membuat tempat kita berjalan ini, tiba-tiba jatuh ke bawah, entah berapa meter, entah berapa kilo. Takutlah kepada dia. Kenapa? Karena kekuatannya, kemampuannya tak terbatas. Malulah kamu kepada dia. Kan orang biasanya malu kalau di dekat orang kan. Kalau sendiri jarang. Orang berbuat maksiat kan sembunyi-sembunyi. Ya, maling biasanya malam hari. Ya. Naudzubillah kalau dia lakukan perzinaan malam hari, tempat sembunyi. Nah, sekarang kata ulama itu, takutlah kamu kepada Allah sesuai dengan batas kekuasaannya, kemampuannya, dan malulah kamu kepada Allah sesuai dengan batas kedekatannya. Oh, dia di sana. Nah, kita bisa buat maksiat di sini. Kenapa dia di sana? Dia nggak lihat kita. Takut, malu sama dia. Kenapa? Dia sedang di Gunung Talang. Lah, apa kita di sini? Dia nggak lihat kita. Malulah sama dia. Oh, dia masih di Eropa. Kita masih jauh dari dia. Begitu nggak? Dia lebih dekat dibanding urat leher kita ini. Lebih dekat dibandingkan dengan tali sendal kita ini. Nggak malu. Nggak malu. Kan orang kalau berdosa itu kan diantara alasannya kan nggak malu. Karena nggak malu. Kan begitu kata Nabi, fa illam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu sudah nggak punya malu, buatlah apa yang kamu suka. Jadi malu itu perhiasan.
bagi orang beriman, perhiasan. Sehingga terhiasilah akhlaknya, terhiasilah tutur katanya, terhiasilah ya perbuatannya. Kenapa? Dia punya malu. Jadi takut kepada Allah. Kenapa? Allah tu mampu melakukan apa saja. Dan malulah kepada dia. Kenapa? Dia dekat sekali dengan kita. Bukan karena dia sedang masih di Gunung Talang. Tu gubernur mau lewat, ya kita tunggu sebentar, ya kita bisa katakan nanti kan. Tidaklah, Pak Presiden mau lewat 10 menit lagi. Oh, tunggulah, kita masih bisa ngopi dulu 5 menit lagi, bisa begitu kan. Dia dekat dengan kita. Kenapa kamu tidak takut kepadanya? Kul man biyadihi malakutu kulli syai'. Tanyakan kepada mereka, man biyadihi malakutu kulli syai'. Siapakah yang di tangannya segala kekuasaan? Oh, ini jadi Pak Lurah. Bisa diambil enggak jabatan Pak Lurah itu? Bisa. Oh, ini kepala sekolah. Bisa berakhir enggak jabatan kepala sekolah itu? Bisa. Oh, ini hebat sekali nih presiden. Bisa berakhir jabatannya. Gimana? Presiden Afghanistan. Ya. Yang bawa uang sekian juta dolar, ya. Lari dari kampungnya. Lari. Ya, 10 tahun berkuasa, akhirnya kabur. Habis. Kekuasaannya itu habis. Jangankan berlaku tanda tangannya, ya. Tidak mau, nggak berani lagi tinggal di kampung halaman itu. Makanya kulillahumma malikal mulk. Wahai, katakan Muhammad, Allahumma malikal mulk, ya Allah, pemilik semua kerajaan, pemilik semua kekuasaan, semuanya. Dia orang ini dapat SK, mulai dari Pak RT, mungkin itu SK yang paling rendah kali ya kalau pejabat. Mungkin itu yang paling rendah sampai nanti ya dilantik jadi presiden, itu paling tinggi. Malikal mulk, tu'til mulka man tasha, kamu berikan kekuasaan kepada yang engkau suka. Allah suka dia, ya suka. Sekian tahun, ada yang sekian bulan, ada yang sekian pekan. Allah suka. Tu'til mulka man tasha, kamu berikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Ya, tu'til mulka man tasha. Kamu berikan dan tanzi'ul mulka mimman tasha. Jadi seperti bagaimana dia yang beri, mungkin enggak orang lain yang ngambil? Enggak. Orang lain yang mencabut, enggak. Dia yang beri, dia pula yang ngambil. Itu prosesnya, teknisnya lagi. Ya, dilantik hari ini si Anu, ya, habis itu diberhentikan, habis dilantik yang lain. Hakikatnya, dia yang tunjuk orang itu jadi pejabat, dan dia juga yang mencabut jabatan itu dari orang tersebut. Tu'til mulka man tasha, kamu berikan kekuasaan kepada siapa yang orang kau kehendaki, dan wa tanzi'ul mulka mimman tasha, engkau cabut kekuasaan dari siapa yang kau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, kamu muliakan, engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki. Wa tuzillu man tasha, dan engkau hinakan siapa yang dia kehendaki. Dimuliakannya Firaun sementara waktu, sehingga tinggi, habis itu jatuhnya. Dimuliakan Qarun sehingga semua orang pengen seperti Qarun. Langkah indahnya kalau kita juga dapat seperti yang didapat oleh Qarun, habis itu jatuhnya. Wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi. Siapa itu? Pemilik kekuasaan. Dan dia melindungi, dan tidak ada yang bisa melindungi azabnya. In kuntum ta'lamun. Dia melindungi. Dia tidak minta perlindungan. Ya. Tapi kalau dia murka, ada yang bisa melindungi azabnya? Enggak ada. In kuntum ta'lamun, kalau kalian tahu, orang mereka tu katakan sayaquluna lillah. Itu kekuasaan tu milik Allah. Qul fa anna tusharun. Tapi kenapa kok kalian seperti orang tertipu? Ya, orang kena sihir. Dia seperti orang kena sihir. Orang-orang tidak taat itu seperti orang kena sihir. Sihir setan. Sihir sama hawa nafsunya.
Dia tahu ini alam Allah yang cipta, tapi nggak mau menyembah. Ini langit Allah yang mengatur, tapi nggak mau menyembah. Dia yang punya kerajaan, tapi ya kenapa tidak bertakwa kepada Allah? Fa anna tusharun, kok kalian kayak orang tertipu begitu? Nah, jadi yang mulia, alhamdulillah ya Allah berikan kita karunia iman, alhamdulillah. Tapi rawatlah, jagalah agar dia terus tumbuh, ya, agar dia terus membesar sehingga dia lebih tahan untuk segala perintah-perintah Allah. Yang paling penting seperti tadi di awal dikatakan, ketika di awal-awal dakwah Nabi itu, ya, penekanannya tentang esakan Allah, tentu termasuk dalam urusan ibadah, esakan dia. Lalu yakinilah kiamat itu pasti ada, karena itu pengalaman yang tertulis. Kita belum sampai ke sana, tapi Quran ini sudah mengatakan begitu. Dari mana asalnya kita, bagaimana perjalanan hidup kita. Sekarang kita sampai, ya, kami jadikan dia sebagai makhluk lain. Kita makhluk yang sempurna. Tinggal 2 lagi aja. 2 lagi perjalanan hidup kita. Apa itu? Thumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian setelah itu kamu akan mati. Ini 1. Yang kedua, thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Pada hari kiamat kalian akan dibangkitkan. Yang lain-lain sudah lewat. Sudah lewat. Dari saripati makanan, lalu disimpan di rahim, lalu begini, lalu lahir. Nah, tinggal 2 lagi. Ya, tidak ada orang yang mengingkari yang 1, kematian. Tinggal innakum ba'da dzalika yaumil qiyamati tub'atsun, berbangkit pada hari kiamat. Maka ya kita hanya mencari bekal, mempersiapkan diri, entah kapan akan pergi, entah kapan, entah hari ini, entah besok, entah pekan depan, entah 1 jam lagi, nggak ada yang tahu. Nah, tugas kita semua menyiapkan bekal untuk dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.